Di segmen ini kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Farah Manhila dari TV One Biro Surabaya dan juga Wana Sari dari TV One Biro Medan. Kita akan ke Medan dulu pemirsa. Selamat pagi Wana Sari, silakan informasi pilihan dari Anda. Selamat pagi Hijul dan pemirsa, kami awali kabar pilihan menarik dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, seorang mantan sopir nekat mencuri mobil ekspedisi di gudang jasa pengiriman barang di Jalan Ledda Sujono, Kota Medan, Sumatera Utara, tempat ia pernah bekerja. Pelaku kemudian diringkus polisi setelah aksinya terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV saat pelaku beraksi mencuri mobil ekspedisi. Pelaku beraksi saat situasi sedang sepi. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di rumahnya. Saat ditangkap, pelaku sempat memberikan perlawanan dengan melempari petugas menggunakan batu. Walau sempat mendapatkan perlawanan, pelaku akhirnya bisa diringkus. Menurut polisi, aksi pencurian itu sudah direncanakan oleh pelaku yang bernama Tubagus Surya Sasmita. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pelaku beraksi bersama dengan temannya yang kini juga telah ditangkap. Mobil yang dicuri telah dijual oleh pelaku dan kini polisi masih mencari keberadaan mobil dan memburu pelaku lainnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, selanjutnya kita beralih ke Provinsi Riau. Pemirsa, ribuan massa dari Koalisi Masyarakat Marwah Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Massa berunjuk rasa untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pengukuhan kawasan hutan Provinsi Riau, transparansi hingga pelaksanaan putusan MK tentang tanah ulayat. Dalam aksinya, massa memadati depan gerbang Kejati Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Kerumunan massa yang menyebar hingga ke badan jalan membuat arus lalu lintas dialihkan petugas kepolisian dan TNI turut diterjunkan untuk melakukan pengamanan selama aksi berlangsung. Massa menilai penarikan aparat bersenjata mutlak dilakukan demi mencegah eskalasi konflik. Meski aksi demonstrasi berlangsung sejak pagi hingga sore hari, namun aksi tersebut berjalan dengan tertib hingga selesai dan massa membubarkan diri. Yaitu tadi dua kabar pilihan menarik dari wilayah Sumatera. Selanjutnya kami kembalikan ke Hijul di Jakarta. Baik, selanjutnya kita ke TV One Biro Surabaya. Farah Manhila, silakan informasi pilihan dari Anda. Ya, Ijul dan juga pemirsa, ada dua informasi terkini dari sejumlah wilayah di Jawa Timur. Informasi pertama pemirsa, 3 warga mengalami luka bakar akibat terkena guguran APG dan material vulkanik erupsi Gunung Semeru. Akibatnya kini ketiga korban tersebut tengah dirawat intensif di RSUD Haryoto, Lumajang, Jawa Timur. Dua dari 3 korban merupakan pasangan suami istri asal Kediri, yaitu Haryono dan Normawati. Keduanya mengalami luka bakar dengan luas sekitar 11% di area wajah dan tangan. Selain itu, keduanya juga mengalami trauma inhalasi atau gangguan pada saluran pernafasan akibat menghirup udara panas dan debu vulkanik. Untuk kondisi terkini, korban Haryono dalam keadaan stabil, namun istrinya masih memerlukan alat bantuan nafas. Sementara itu, 1 korban lainnya bernama Dimas, warga Lumajang, mengalami luka bakar seluas 16% pada tungkai bawah kanan dan kiri. Kini ia sudah berada di ruang rawat biasa setelah kondisi awalnya dinyatakan stabil. Hingga kini pihak rumah sakit terus memantau perkembangan kondisi ketiga korban sambil memastikan seluruh kebutuhan medis terpenuhi pasca insiden.
Dari Lumajang, Jawa Timur, pemirsa, kita bergeser ke wilayah Surabaya. Seekor kera peliharaan lepas dari kandangnya dan menyerang satu penghuni rumah di perumahan Jemur Sari, Regensi, Surabaya. Untuk menangkap kera tersebut, penghuni rumah harus menghubungi petugas pemadam kebakaran. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya menangkap kera jenis owa Jawa yang lepas dari kandangnya tanpa diketahui penyebabnya tersebut. Meski sempat berlarian hingga ke lantai 2, owa Jawa ini bisa ditangkap menggunakan jaring setelah lebih dari 1 jam dilakukan upaya penangkapan. Menurut petugas damkar, saat kejadian di dalam rumah hanya ada asisten rumah tangga dan owa Jawa ini sempat lepas hingga atap rumah. Bahkan saat lepas, owa Jawa ini juga sempat menyerang dan menggigit tangan asisten rumah tangga hingga terluka. Kera yang berhasil ditangkap ini kemudian dikembalikan lagi ke kandangnya, sementara asisten rumah tangga yang mengalami luka dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Ya pemirsa, itu tadi 2 informasi terkini dari 2 wilayah di Jawa Timur. Selanjutnya saya kembalikan ke Hijul di studio. Faraman Hila mengabarkan langsung dari Surabaya, sebelumnya Wanasari mengabarkan langsung dari Medan. Terima kasih rekan-rekan.